Ada penelitian yang mengatakan bahwa satu hari makan apel 1 biji, maka kita bisa menghindari resiko untuk sakit lah bahasanya gitu. Jadi kalau kita bisa makan apel sehari 1 biji, maka kemudian resiko sakit kita akan turun. Halo teman-teman, di video ini saya akan bahas tentang rekomendasi makanan untuk yang sudah mengalami diabetes dari ahli gizi. Jadi saya ulangin, ini ada 19 makanan yang direkomendasikan oleh ahli gizi untuk penderita diabetes. Ingat ya, garis bawahnya yang harus kita garis bawahi adalah ini direkomendasikan oleh ahli gizi. Jadi ini bukan makanan-makanan untuk ketofastosis. Jadi kalau teman-teman yang menjalankan ketofastosis, makanan ini mungkin ada yang cocok, ada yang tidak. Tapi ini adalah rekomendasi untuk orang-orang yang sudah diabetes dan direkomendasikan oleh ahli gizi. Yang pertama ada sayuran hijau. Nah, sayuran hijau itu artinya misalkan kayak daun-daunan ya, seperti kangkung, bayam, ya. Jadi intinya yang daun-daunan, bukan umbi, tapi sayuran hijau. Nah, kenapa sayuran hijau ini bagus untuk penderita diabetes? Kata ahli gizi adalah karena kandungan protein, vitamin, mineral, seratnya cukup tinggi. Sehingga kalorinya rendah, kemudian karbohidratnya juga rendah. Tapi apakah sayuran hijau tidak ada karbohidratnya? Pasti ada, tapi tidak begitu banyak. Ini yang pertama, yang direkomendasikan sayuran hijau. Yang kedua, ikan salmon. Nah, ikan salmon ini mengandung omega 3, kemudian lemak-lemak baik yang bisa mengurangi resiko serangan jantung atau stroke. Sehingga ikan salmon ini sangat bagus untuk apa? Untuk penderita diabetes. Dan kalau di ketofastosis, salmon adalah makanan yang dibolehkan. Kalau sayuran yang tadi yang pertama, boleh nggak di ketofastosis? Boleh. Ya, sayuran hijau itu boleh kita makan di ketofastosis, tapi di tahapan konsolidasi dan maintenance. Dan yang kita ingat bahwa sayuran hijau itu di ketofastosis bukan makanan pokok. Artinya kita makan dulu makanan-makanan yang hewani, makan salmon banyak, makan daging banyak, sudah kenyang, lalu kita pengen sayuran, baru kita makan sayur secukupnya. Jadi jangan dibalik, kalau di ketofastosis itu sayuran hijau boleh, tapi jangan makan sayuran hijau dulu banyak, baru hewani, ya udah kenyang dulu sama sayuran hijaunya gitu. Jadi sayuran hijau itu kayak makanan penutup boleh di ketofastosis. Yang berikutnya, makanan ketiga yang direkomendasikan adalah quinoa. Ya, quinoa adalah biji-bijian yang umumnya digunakan sebagai pengganti nasi katanya ya. Nah, ini seperti gandum utuh katanya. Kemudian tinggi protein, manfaatnya sangat terasa bagi diabetes terutama dalam menurunkan kadar gula darah. Nah, saya baru dengar nih quinoa itu apa? Kayaknya di Indonesia tidak begitu umum ya, tapi di sini dia bilang quinoa itu bagus. Kalau di ketofastosis gimana? Pokoknya kalau quinoa ini mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, maka kalau di ketofastosis lebih baik dihindari. Tapi kalau teman-teman yang tidak menjalankan ketofastosis, quinoa ini kata ahli gizi bagus. Ya, bagus karena protein dan seratnya yang lebih tinggi katanya. Kemudian yang keempat, makanan yang direkomendasikan adalah brokoli. Brokoli ini seperti sayuran hijau tadi ya, berarti boleh. Yang kelima adalah kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan ini bagus juga karena kalau di ketofastosis itu kacang-kacangan juga boleh. Karena kacang-kacangan itu mengandung kadar lemaknya yang lebih tinggi daripada karbohidratnya. Tapi tadi sekali lagi ya, makanan-makanan yang bukan hewani di ketofastosis itu hanya sebagai kayak cemilan, makan sedikit saja seperlunya gitu loh. Jadi bukannya tidak boleh sama sekali. Ini yang kelima, kacang-kacangan. Yang keenam, yang bagus untuk penderita diabetes adalah daging tanpa lemak. Jadi teman-teman bisa makan dada ayam gitu ya. Jadi kalau milih ayam itu jangan yang ada lemaknya, tapi kalau bisa yang tidak ada lemaknya kata ahli gizi. Yang ketujuh, zucchini. Zucchini saya nggak tahu juga. Ini katanya adalah sayuran ya. Tinggi antioksidan dan serat, magnesium, vitamin B kompleks gitu katanya. Jadi zucchini juga bagus. Yang ke-8 alpukat, yang ke-9 telur, yang ke-10 kembang kol, yang ke-11 tahu gitu ya. Tahu ini jadi bagus buat penderita diabetes. Kemarin salah satu channel yang saya tonton, dia melakukan eksperimen. Jadi eksperimennya adalah dia makan tahu 20 butir. Jadi 20 butir ini tahu yang dikukus itu loh, yang putih, yang masih putih. Jadi dia beli 20 butir, kemudian 20 butir ini dia rebus, setelah dia rebus kemudian dia makan. Ya, dia cek dulu nih gula darahnya. Sebelum dia makan gula darahnya kalau nggak salah 106 kalau tidak salah. Kemudian setelah makan tahu ini selang 2 jam dia tes darahnya, gula darahnya ternyata turun jadi di bawah 100. Dan ini menjadi bukti bahwa tahu ini untuk penderita diabetes aman.
ya. Yang penting masaknya tidak pakai kecap, tidak pakai gula. Kemudian yang berikutnya nomor 12, makanan yang direkomendasikan untuk ya penderita diabetes adalah tomat. Jadi tomat juga katanya boleh. Karena tomat ini bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan HDL. HDL itu high density lipoprotein atau lemak yang baik bagi tubuh kita. Jadi tomat ini cukup bagus. Yang berikutnya yang ke-13 minyak zaitun. Yang ke-14 adalah mie shirataki. Jadi mie shirataki ini saya juga punya di rumah. Jadi kalau saya lagi pengen makan mie, biasanya saya makan mie shirataki. Jadi mie shirataki ini kayak kalau saya makan sih nggak enak sebenarnya gitu. Kayak apa ya? Kayak plastik gitu lah. Nggak ada rasanya gitu kan. Tapi ya kalau memang orang-orang yang lagi pengen mie dan pengen mie yang aman, mungkin mie shirataki bisa jadi pilihan. Yang ke-15 adalah seledri, yang ke-16 adalah kacang polong, ke-17 adalah ubi jalar. Nah ingat, ini kata ahli gizi, ubi jalar itu boleh. Kenapa? Karena kalau menurut ahli gizi ya, ubi jalar ini satu, indeks glikemiknya lebih rendah daripada nasi, sehingga boleh-boleh saja. Yang penting makan ubi jalarnya ya secukupnya. Ya kalau kita makan ubi jalarnya banyak banget ya nggak boleh juga sih gitu ya. Kalau kata ahli gizi. Kalau di ketofastosis ubi jalar gimana? Kalau di ketofastosis ubi jalar itu kita hindari ya karena tinggi karbohidratnya. Kemudian yang ke-18 ada apel, 19 bawang putih. Jadi ini adalah 19 makanan yang direkomendasikan oleh ahli gizi untuk penderita diabetes. Nah tapi yang harus kita bawahi yang pertama adalah teman-teman, yang pertama, makannya jangan berlebihan. Jadi jangan mentang-mentang, oh ubi jalar boleh kok kata ahli gizi untuk diabetes, lalu kemudian makan ubi jalar 1 piring. Ya nggak gitu, nggak boleh. Oh apel boleh kok kata ahli gizi, ya udah kemudian kita setiap hari makan apelnya banyak banget. Padahal di apel itu memang bagus ya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa 1 hari makan apel 1 biji, maka kita bisa menghindari resiko untuk sakit lah bahasanya gitu. Jadi kalau kita bisa makan apel sehari 1 biji, maka kemudian resiko sakit kita akan turun lumayan gitu. Ini ada penelitiannya. Nah itu tadi yang harus kita bawahi yang pertama adalah jangan berlebihan. Walaupun ini boleh, maka ini kita makan secukupnya saja. Yang kedua, yang harus saya garis bawahi kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi, ingat ini opini saya pribadi. Yang kedua ya, yang harus digaris bawahi adalah sebisa mungkin untuk orang-orang yang sudah diabetes, puasanya itu harus ada. Jadi jangan melulu tentang mikirin aku harus makan apa nih. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi kalau mau melakukan yang disarankan oleh ahli gizi, 1, berarti jangan berlebihan. Yang kedua, sebisa mungkin ada intermittent fasting. Karena intermittent fasting ini sangat berguna. Ya, sangat berguna untuk tubuh kita, membuat tubuh kita punya waktu untuk beristirahat, membuat tubuh kita punya waktu untuk melakukan autopagi dan seterusnya lah gitu. Jadi 1 jangan berlebihan, yang kedua Yang kedua adalah puasanya juga harus ada. Yang ketiga, yang ini saya sampaikan yang ketiga adalah tadi makanan yang direkomendasikan oleh ahli gizi itu adalah makanan-makanan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang Indonesia yang mungkin memang nggak bisa menghindari nasi. Sehingga kemudian ahli gizi bilang, oke, kalau masih mau tetap makan nasi, kemudian tetap ini tetap itu, ini adalah makanan-makanan yang bisa digunakan untuk misalkan kayak ubi jalar mengganti nasinya gitu kan. Lalu kemudian ada makanan lain kayak apel masih boleh gitu. Jadi 19 makanan ini adalah makanan-makanan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak menjalankan ketofastosis. Buat teman-teman yang sudah menjalankan ketofastosis, maka ada beberapa makanan tadi yang memang dalam tanda kutip kita menghindari kayak ubi jalar, kita hindari apel juga kan, kalau apelnya memang cukup manis kita hindari juga gitu. Ya, ini adalah pilihan hidup kita semua saja. Jadi kalau teman-teman mau menjalankan ketofastosis, ya pilihan hidupnya seperti ini. Kalau teman-teman tidak mau menjalankan KF, maka pilihan hidupnya adalah yang seperti itu gitu. Nah, kedua-duanya adalah menurut saya baik. Ya, kuncinya adalah tidak berlebihan, tetap ada puasanya, ya. Kemudian kita memilih mau gaya hidup yang mana. Ya, itu mungkin yang ingin saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu di video yang lain. Bye-bye.